Dan yang terakhir mungkin mohon maupun Pak Tatang, ya sudah Bu. Terima kasih. Yang pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua FKKG, dalam hal ini penggerak komunitas belajar Kecamatan FKK Jatisari yang telah menggerakkan guru-guru Kecamatan Jatisari untuk selalu mengupgrade pengetahuan, mengupgrade pemasan sehingga kali ini menjadi guru-guru yang profesional. Itu ya yang pertama. Yang kedua, untuk guru-guru yang hadir pada hari ini, pada malam ini, tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan webinar yang waktunya kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan walaupun hanya 2 jam ada kita semua sebagai pendidik. Seperti yang tadi judulnya atau temanya yaitu tentang public speaking sebagai sebagai kompetensi meningkatkan kapasitas pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ke materi yang disampaikan oleh pemateri nanti atau narasumber, apa itu public speaking sangat diperlukan sekali oleh seorang pendidik, karena public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu pesan sehingga pesan itu tersampaikan kepada audiens dengan efektif. Itulah makanya seorang pendidik, seorang guru harus memiliki kompetensi public speaking ini. Public speaking untuk guru pendidik khususnya ya, untuk dikhususkan untuk anak didik kita. Sehingga jika kita punya kemampuan di public speaking baik, maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita transformasikan ke anak didik kita akan bermakna dan akan mudah dipahami oleh anak. Itulah salah satu manfaat dari public speaking yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Itu salah satunya. Nanti lebih lengkapnya disampaikan oleh pemateri. Kemudian juga jika kita ingin apa yang kita sampaikan di depan audiens itu bermakna, bermanfaat bagi audiens kita, ada beberapa kunci yang harus kita miliki sebagai penyampai pesan tadi. Yang pertama, kuasai materi yang akan kita sampaikan. Apapun itu materi kita, mau di depan anak-anak, mau di depan para guru, di depan para kepala sekolah, dan seterusnya, di depan masyarakat, kuasai materi yang akan kita sampaikan. Kalau kita tidak menguasai itu akan hampa ya. Walaupun kita pandai berbicara, pandai merangkai kata-kata, jika materi yang kita kuasai pas-pasan atau kurang dikuasai, maka kurang bermakna apa yang kita sampaikan. Walaupun orasinya bagus dan seterusnya. Jadi yang pertama kuncinya adalah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, mengenal audiens. Audiens kita itu siapa? Apakah anak-anak, apakah masyarakat pedesaan, atau apakah orang-orang yang intelektual dan seterusnya. Jadi kita harus mengenal siapa audiens kita. Sehingga kenapa harus mengenal audiens yang kita hadapi? Supaya kita pas menyampaikan apa yang kita sampaikan itu bahasanya kita sesuaikan. Kalau di kalangan intelektual, pakailah bahasa-bahasa yang sesuai dengan tingkatan intelektual si audiens. Kalau di hadapan anak-anak, pakailah bahasa anak-anak. Sehingga audiens kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Kalau di masyarakatnya banyak bahasa Sunda, perbanyak bahasa-bahasa Sunda. Kalau audiensnya itu banyak bahasa Jawa, selipkan bahasa-bahasa Jawa. Seperti itu. Jadi itulah kita harus mengenal audiens. Agar apa yang kita sampaikan bermakna ya, dan dapat dikuasai dengan baik oleh si audiens tadi. Yang berikutnya, gunakan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh audiens. Jika anak-anak ya tadi gunakan bahasa anak-anak. Kalau bahasa gaul yang sering dipakai anak-anak, gunakanlah bahasa gaul ketika kita mengajar agar anak tidak jenuh. Itulah yang kegunaan public speaking harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kunci berikutnya, usahakan eye contact ya, ketika sedang berbicara dengan siapapun kita, mau face to face atau dengan halayak banyak, maka eye contact itu jangan sampai dihilangkan. Kita harus tatap mata itu betul-betul, karena tanpa itu kita dianggapnya menganggap tidak penting perkataan itu. Oleh karena itu eye contact dalam saat public speaking atau di depan umum berbicara itu sangat diperlukan.
Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam kapasitasnya untuk memiliki kompetensi public speaking. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Untuk yang pemateri nanti uraikan sejelas-jelasnya. Kemudian untuk audien atau peserta Zoom sekarang boleh tanya jawab, nanti ada waktunya. Semangat ya Pak Osan dan kawan-kawan, Pak Tatang, Bu Susan, dan kemudian sekali lagi tambahkan untuk kegiatan webinar Kombel Jatisari ini, narasumbernya yang pertama memberdayakan guru-guru penggerak yang ada di Kecamatan Jatisari. Yang kedua nanti bisa juga mendatangkan narasumber dari FKKG Kabupaten. Bisa juga kami nanti Kombel Jatisari ini menghadirkan narasumber dari BBGP Jawa Barat. Bisa saja Bapak Ibu, asal kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itulah berkaitan dengan narasumber. Yang pertama memberdayakan dulu. Di Jatisari itu banyak sekarang kawasan Bapak Ibu yang guru penggerak ya. Pak Tatang, kemudian Bu Adi Dewi Sartika, Bu Yuyun, nanti bergantian. Materinya beda-beda. Tentunya yang berkaitan dengan tugas kita sebagai pendidik. Artinya sehingga nanti kita bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja tambahannya. Mohon maaf bila lewat dari 4 menit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haji Yaya selaku pengawas seminar, luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk sambutan dan masukannya ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu Haji Ayah Bunya, terlebet segananya. Nggak ada ya Pak Osan, Pak Asep ya. Pak Asep, ada nggak Pak Osan? Nggak ada Bu, belum masuk. Nggak ada. Langsung aja ya Bu ya. Nggak ada kayaknya Bu. Langsung aja ke susunan berikutnya. Nah, baik, Ya, kita melangkah. Ya, siap Ibu. Mohon Ibu. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Sebelumnya membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau lahir di Karawang 11 Maret 1981 dan pada saat ini bertugas di SDN Jatiwangi 3, di mana beliau pernah menulis buku Kemendikbud pada tahun 2015 dengan judul Romansa Mentari Mencipta Pelangi. Kemudian beliau juga aktif sebagai pembina wirausaha muda dan juga pada saat ini sedang menjadi pelatih tarung derajat tingkat Kurata 6 luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan kepada pemateri Bapak Denny Wardani untuk menyampaikan tema pada malam hari ini yaitu public speaking sebagai kompetensi meningkatkan kapasitas pendidik. Mangga kepada Bapak Denny saya persilahkan. Mangga Pak Denny. Bagilah. Terima kasih Ya, suaranya jelas ya, Bu ya? Jelas sekali Pak. Mangga. Oke, kita mulai saja. Berapa jam ini Bu Susan jatahnya? Setengah jam ya. Lain-lain. Assalamualaikum. 1 jam lah. 1 jam, sisanya tanya jawab. Siap. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir khususnya di webinar ini diberikan karunia serta pertolongan untuk senantiasa menjadi pengikut beliau yang setia sampai akhir hayat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk ditampilkan dulu slide-nya.
Bisa tampil ya Bu ya? Sudah Pak, sudah tampil. Dengan judul yaitu Public Speaking sebagai kompetensi meningkatkan kapasitas pendidik. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah sangat memahami apa itu public speaking. Sebelumnya saya mohon maaf juga kepada Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu penilik serta Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya juga tidak hafal. Kemudian Bapak Ibu tim FKKG Jatisari juga yang luar biasa yang bisa menyelenggarakan webinar ini, serta Bapak Ibu guru hebat semuanya di Kecamatan Jatisari khususnya yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, public speaking sebagai kompetensi meningkatkan kapasitas pendidik, nanti akan dibahas sedikit tentang judul tadi oleh Bu Haji sudah disampaikan di sambutannya. Saya kira sambutannya cukup menjelaskan public speaking. Sepertinya saya jadi selintas tadi insecure begitu ya. Tapi saya coba karena ini adalah tugas. Kemudian public speaking sebagai kompetensi, jadi kompetensi itu sebagaimana yang kita ketahui adalah keterampilan, namun yang akan kita stressingkan pada malam hari ini kaitan dengan kapasitas pendidiknya. Apa itu kapasitas? Seperti kapasitas itu adalah bagaimana seseorang yang memiliki nalar, yang memiliki mentalitas sebagai pendidik hari ini dalam rangka meningkatkan kualitas hasil didikannya atau peserta didik yang sama-sama kita jadikan tanggung jawab di masing-masing sekolahnya. Baiklah, kita masuk dulu ke slide yang pertama. Nah, kita tebak-tebakan dulu Bapak Ibu sekalian. Di sini ada gambar ini sebelum masuk supaya fresh dulu ya pikiran kita. Di sini ada gambar. Kira-kira yang di balik tanda tanya itu gambar apa? Bapak Ibu guru sekalian. Ini clue-nya itu nama artis ya. Clue-nya itu nama artis. Atau yang pertama kali menjawab akan diberi hadiah. Baik tuh. Bagus sekali. Nama artis ya, nama artis. Ya, nama artis. Nama artis. Ayo. Artisnya sesuai yang dipoto nggak Pak? Soalnya ke apa yang dipoto mah? Perempuan laki-laki, Pak. Yang tersembunyi di tanda tanya itu. Iya, perempuan laki-laki. Oh, laki-laki. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Jadi ini ada gambar Bapak orang Ibu, asli. mangga Bapak Ibu. 8, Mungkin ada yang bisa menjawab. 9. Ayo yang suka nonton film nih, yang Siapa ya? nih. Ah, Indonesia ya. Laki-laki ya? Oke, laki-laki. Ada nggak apa ya? Oke, saya buka ya. Jadi ada yang bertanya, silakan protes. Kenapa itu gambarnya itu? Laki-laki kayaknya. Bapak sekalian, ada yang tahu? Kita tahu semua ini adalah Sule ya. Jadi ada bule, kemudian huruf S-nya dihilangkan. Oh, begitu. Bule. Ya, oke, lanjut. Satu lagi. Oh, sorry, Satu siap. lagi. Ini agak mudah ini. Nama makanan dari Sunda. Antonim. Antonim itu berarti lawan kata. Di situ ada gambar teknologi canggih ya. Teknologi tinggi. Lotek saya. Combrok. Oke, siapa itu yang menjawab? Siapa yang Combrok. menjawab? Iya. lotek. Tape, tape, Pak Denny, tape. Lautek. Lautek, betul. Itu tadi siapa yang jawab tuh? Lautek. Ya, itu coba kasih tanda itu yang menjawab pertama ya. High-tech jadi lautek. Iya, betul. Iya. Lautek ya, Iya. lautek. Baiklah, kita masuk ke materinya. Alhamdulillah nanti itu diberi tanda, nanti dikasih hadiah sama Pak Tatang ya. Oke, dasar pemikirannya Bapak Ibu guru hebat sekalian dari topik ya, salah satu topik di PMM yaitu kurikulum merdeka. Di situ disebutkan mengapa kurikulum perlu diubah.
Dan ini walaupun ini kenyataannya menjadi keluhan banyak guru, kenapa kurikulum itu senantiasa berubah begitu ya. Nah, memang definisi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menyesuaikan dengan zamannya. Dan sedangkan zaman itu senantiasa berubah. Maka untuk memenuhi kebutuhan murid, kurikulum harus senantiasa terus diadaptasi. Dan kita ketahui dari generasi ke generasi, menurut ilmu pengetahuan, itu sudah ada 5 generasi yang disebutkan. Ya. Generasi tahun 1944 itu adalah generasi baby boomers. Generasi mungkin kakek buyut kita. Kemudian ada generasi X. Tuh, generasi Gen Bus. Itu tahun 65 sampai 78. Kemudian ada generasi Y, generasi milenial. Itu angkatan 77 sampai tahun 94. Itu angkatan transisi dari jadul menuju modern. Kemudian ada generasi Z atau E generation. Itu tahun 95 sampai tahun 2000 dan ada yang kelahiran tahun 2011 sampai tahun 2025. Itu disebut dengan generasi alfa. Saya tidak akan menjelaskan apa ciri-ciri tiap-tiap generasinya karena kaitan dengan waktu juga. Tapi mangga, berarti generasi ini dengan perbedaan karakternya memerlukan cara mendidiknya pun yang berbeda. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan silakan Bapak Ibu yang hadir di sini pilih Bapak termasuk generasi yang mana, begitu ya. Nah kemudian salah satu tokoh guru besar, guru bangsa Indonesia, bahkan ini menjadi gurunya proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, Hos Cakra Aminoto mengatakan, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Artinya kita sebagai guru, kita punya harapan bahwa anak didik kita ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Maka pemimpin besar menurut beliau itu mereka yang mampu menulis seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Apa maksudnya? Nanti insya Allah akan saya jelaskan kemudian. Dan kita paham juga pepatah Arabnya subhanul yaum rijalul god, bahwa pemuda hari ini, anak-anak kita hari ini adalah rijalul god, adalah pimpinan di masa yang akan datang. Kita sebagai guru memiliki harapan seperti itu. Oke, lanjut dulu. Dan kemudian menurut Edgar Dale pada tahun 69, dia membuat sebuah penelitian, belajar anak itu untuk bisa menjadi pemimpin besar tadi digolongkan menjadi 2. Ada cara belajar pasif, ada cara belajar aktif. Nah, pasif dan aktif di sini bukan jelek dan bagus gitu ya. Bukan baik dan buruk Bapak Ibu guru sekalian, ini hanya digolongkan saja. Kaitan apa? Kaitan dengan efektivitas belajar anaknya. Nah, kita bisa lihat di piramida itu 10% efektivitas belajar adalah dari membaca. Membaca itu efektivitasnya 10% karena mungkin saja baru imajinasi pembaca begitu ya. Misalkan contohnya dia membaca tentang Tangkuban Perahu sedangkan dia belum pernah melihat gambar Tangkuban Perahu, belum pernah mendengar, mungkin dia hanya bisa membayangkan saja. Nah, kemudian 20% dari efektivitas belajar itu adalah yang kita lihat dan dengar. Selain membaca, kemudian ditambah dengan misalkan visual, ada foto Tangkuban Perahunya, bahkan pernah mendengar ceritanya, itu lebih efektif dari hanya membaca. Dan kemudian ada 30% efektivitas belajar itu dari melihat demonstrasi. Misalkan, contohnya diperlihatkan, kita berkunjung ke sana, kita melihat langsung, oh ini Tangkuban Perahu. Kenapa disebut Tangkuban Perahu misalkan? Oh ternyata bentuknya seperti perahu yang terbalik begitu. Nah meskipun sampai di sana itu disebut dengan belajar pasif ya menurut Edgar Dale itu. Nah kemudian ada belajar aktif. Belajar aktif berarti siswa sudah mulai belajar sendiri. Yang pertama, 50% itu dari diskusi.
Dia mulai mengkomunikasikan, oh saya tadi melihat tangkuban perahu begini-begini. Dia mulai menceritakan, kemudian menerima informasi dari yang lain. Nah, itu efektivitasnya adalah 50%. Kemudian juga yang lebih tinggi dari itu, 75% efektivitasnya dari yang kita praktekkan dan kita latihkan. Misalkan pada saat anak itu belajar bagaimana membaca puisi, dia mempraktekkan dan kemudian melatih bagaimana intonasi, cara dia berekspresi dan lain sebagainya. Nah, itu 75%. 75% daripada hanya berdiskusi tentang puisi. Oh, puisi itu begitu. Oh, puisi itu ternyata ada jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Nah, mempraktekkan dan melatih itu lebih tinggi efektivitasnya sampai 75%. Dan yang paling tinggi dari semua itu dalam metode belajar adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi anak belajar untuk mengajarkan lagi kepada teman-temannya atau kepada gurunya, bahkan menjelaskan kematerian itu. Atau kalau di dalam bahasa istilahnya adalah teach, begitu ya. Nah, teach ini adalah metode belajar yang paling efektif, gitu. Yang biasa dilakukan kalau di luar negeri itu bagi mereka yang untuk menuntaskan pembelajaran dalam satu tema atau satu topik, ujungnya adalah teach itu. Nah, untuk supaya siswa kita memiliki kemampuan atau mau belajar teach, karena biasanya salah satu keluhan Bapak Ibu guru itu anak disuruh ke depan malu, misalkan begitu ya. Mereka sulit untuk bertanya, bahkan kalau ditanya pun sulit untuk menjawab, takut salah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan kemampuan anak itu adalah public speaking. Nah, meskipun tadi disebutkan untuk meningkatkan kapasitas pendidik, kompetensi public speaking ini sebetulnya untuk meningkatkan kompetensi anak. Ini tentu harus terkapasitasi dulu oleh pendidiknya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Nah, ini ada survei lagi di website begitu ya, dari 10 listing atau daftar tertinggi ketakutan di masyarakat ya. Kita bisa lihat di situ ada beberapa tingkatan, dari mulai yang paling rendah ketakutan itu yang paling bawah kita bacanya, lihat ya, ada confined spaces. Jadi ada orang itu yang trauma akan ruang tertutup. Jadi kalau dia masuk kepada sebuah ruangan, kemudian ruangannya tertutup, jendela ditutup, pintu ditutup, dia ketakutan. Ada trauma seperti itu. Kemudian ada yang ketakutan itu trauma di thunder and lightning. Jadi takut dengan petir, takut dengan kilat. Nah, itu 4%. Kemudian ada juga open spaces. Justru ini sebaliknya, dia takut dengan ruang terbuka. Misalkan dia ada di lapangan yang luas, di lapangan sepak bola yang luas, di padang pasir dan lain sebagainya, yang luas begitu. Ada yang orang yang takut seperti itu. Itu hanya 5%. Kemudian ada yang takut flying in airplane, jadi takut naik pesawat. Kalau saya takut naik pesawat yang tidak bisa terbang kalau saya ya. Kemudian ada people or social situation. Jadi ada yang 10% itu, ini hasil survei dari 100 orang itu. Nah, yang 10% itu takut dengan situasi sosial. Ada orang itu yang takut kalau banyak orang, takut kalau dia itu berada di keramaian. Kemudian ada yang lebih tinggi dari itu, ketakutannya dari heights, takut ketinggian. Jadi jangankan misalkan 10 meter, 7 meter, hanya 1 meter saja ada orang yang punya traumatik itu. Kemudian ada darkness, takut kegelapan, ada takut spiders, takut laba-laba, ada takut death, takut kematian. Dan yang paling tinggi dari kematian, takut kematian, bahkan menurut survei itu adalah public speaking. Jadi ada orang yang sangat takut public speaking. Jadi kalau disuruh naik panggung, disuruh ke depan, dia lebih baik lamun cek sundana mending paeh gitu daripada kudu kahare. Nah, kita tidak ingin generasi muda kita memiliki ketakutan ini, terkhusus public speaking itu bisa diantisipasi dari sekarang.
Sehingga public speaking tadi seperti yang sudah Bu Haji jelaskan adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan atau pendapat dengan baik agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang mendengarnya. Nah, public speaking ini atau kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya bakat atau oh itu mah keturunan karena dia biasa, bapaknya biasa tampil di depan, anaknya tampil di depan, ya wajar kan misalkan begitu. Nah, bukan, tapi public speaking itu adalah teknik. Teknik yang bisa dipelajari, yang bisa dilatihkan kepada kita khususnya para pendidik. Nah, kemudiannya kita latihkan kepada anak didik kita, gitu ya. Jadi kuncinya untuk bisa menguasai public speaking yaitu pertama berlatih, kemudian jam terbang. Kita bayangkan Bapak Ibu guru sekalian, kalau anak kita biasakan, kita latih dari yang sederhana sampai kemudian bertingkat-tingkat dari kelas 1 SD misalkan sampai kelas 6 SD, kita terus latih public speaking-nya. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu guru dan bahkan membantu mereka untuk bisa belajar dengan efektif. Karena mereka akan berani bagaimana cara bertanya yang baik loh. Bagaimana nih cara menjawab yang baik. Jadi mereka tidak takut salah kalau bertanya, tidak takut salah kalau menjawab, dan bahkan tidak takut salah kalau mereka harus menjelaskan sesuatu. Nah, apa yang mereka ungkapkan nanti itu menjadi konfirmasi bagi mereka, menjadi refleksi bagi mereka, apakah pembelajaran yang sudah mereka terima di sekolah itu, hari itu, ini sudah benar atau tidak. Nah, itu perlu kemampuan siswa untuk menyampaikan. Nah, itu juga termasuk kemampuan public speaking. Kemudian, nah kita akan mencoba di sini ya, mengingatkan saja sebetulnya Bapak Ibu guru hebat sekalian sudah memiliki kemampuan public speaking, sudah biasa berbicara di depan anak didik kita. Hanya saja bagaimana kita sebagai pendidik justru menularkan kemampuan itu kepada anak didik kita. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan teknik public speaking yang paling sederhana begitu ya, karena nanti ada mungkin saja ada disiplin-disiplin ilmu public speaking, ada yang 8 prinsip public speaking, kemudian ada 9 teknik bagaimana public speaking yang efektif. Tentu insya Allah bukan di sini tempatnya karena waktu terbatas juga ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan mencoba yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan public speaking 3V ya. Ada visual, ada vokal, ada verbal begitu ya. Oke, silakan untuk supaya mudah menangkapnya, Bapak Ibu guru yang mau menghirup udara segar dulu 1-2 detik ya. Kita tampilkan slide berikutnya gitu ya. Kita tampilkan dulu yang pertama, teknik public speaking visual. Nah, visual adalah tampilan seorang pembicara. Tampilan orang yang sedang melakukan public speaking. Jadi bagaimana dia bisa dilihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya oleh audiens, itulah visual. Oke, sebelum dilanjut ya visualnya, ada yang tahu Bapak Ibu guru hebat sekalian, ini foto siapa? Ada yang tahu? Silakan. Ayo, ini pahlawan nasional, menguasai 7 bahasa asing, jadi duta PBB. Ayo ibu-ibu, ya Agus Salim. Haji Agus Salim, luar biasa. Jadi beliau itu seorang orator juga. Dan beliau juga termasuk salah satu gurunya Insinyur Soekarno. Apakah saya akan menjelaskan ini? Tentu tidak ya, ini hanya tampilan saja. Ini tampilan seorang yang pandai public speaking, Haji Agus Salim. Bahkan dalam pidato di PBB itu pernah disindir dengan jenggotnya, begitu. Kami menghadirkan di sini, katanya,
mengundang oleh orang-orang asing itu, mengundang orang bukan mengundang kambing gitu, dengan jenggotnya. Kemudian beliau menjawab, oh saya kira yang berjenggot itu adalah kambing. Ternyata saya di sini diundang oleh manusia, yang hadirnya itu adalah kucing. Karena saat itu orang-orang asing yang hadir itu biasanya kumisnya panjang-panjang. Kemudian dia disindir lagi, dilarang untuk merokok di PBB itu. Kemudian dia jawab lagi, gara-gara ini tuan-tuan menjajah negara kami, Indonesia. Ini beliau berani berbicara. Nah, tentu tadi kata Bu Haji juga, seorang yang mau public speaking harus betul-betul menguasai materi agar dia mampu menguasai audiens. Dia mengenal tadi audiensnya gitu ya. Lalu tampilan seorang public speaking yang pertama adalah pakaian. Pastikan sebelum kita tampil di umum, maka pakaian kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, misalkan pakai peci atau kepeak, kemudian pakai kacamata, kemudian pakai pakaian yang terbaik begitu ya. Matching, jadi jangan sampai misalkan pakaiannya itu tidak cocok dengan acara yang diselenggarakan saat itu. Itu yang pertama, misalkan contoh di acara pernikahan, kemudian kita mau public speaking, tapi pakaian kita hitam-hitam, kan gitu ya, seperti orang yang berkabung. Nah itu juga tidak cocok begitu ya. Harus betul-betul diperhatikan acaranya apa. Begitu. Kemudian yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini juga penting. Nah, sederhananya berarti pada saat kita akan tampil, pastikan ekspresi wajah kita itu tidak menunjukkan kegelisahan, tidak menunjukkan tidak percaya diri dan lain sebagainya. Artinya ekspresi wajah kita pun tidak terlalu misalkan datar. Matanya, kemudian mulutnya. Latihannya adalah dengan menarik 1 senti mulut kita ke kanan dan ke kiri, supaya kita mudah untuk tersenyum di depan umum begitu ya. Kemudian kontak mata tadi kata Bu Haji juga, lihat satu persatu audiens itu, pastikan tidak ada yang terlewat, seluruh audiens itu kita lihat. Jadi kalau ada rasa misalkan di peserta didik itu malu, diyakinkan bahwa yang lebih malu lagi adalah audiens melihat kita. Di kontak mata ini bisa menunjukkan juga bahasa yang tidak bisa diwakili oleh verbal. Di kontak mata itu penting untuk meyakinkan audiens bahwa kita yang hadir di sini betul-betul ada pesan yang akan disampaikan. Gitu. Kemudian tadi senyum. Senyum dalam arti kita lihat juga materi atau kajian ataupun pidato atau ceramah atau apapun yang kita sampaikan, materinya apa. Ya, tentu kalau misalkan materinya semangat, maka bila perlu misalkan dengan senyuman itu dihilangkan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Senyum itu dalam arti bukan hanya mulutnya, kalau di dalam riwayat itu dikatakan menurut Mustafa Bisri, ya seorang ulama besar, dikatakan di dalam Quran itu ada kalimat ud'u ila sabili rabbik. Ud'u menyeru. Rasulullah SAW diperintah Allah untuk menyeru. Nah menyeru di situ itu lebih dekat kepada merayu, mengajak manusia dengan rayuan. Maka kata Mustafa Bisri, wajahnya Rasulullah SAW itu adalah tersenyum. Artinya yang tersenyum itu bukan hanya mulutnya, tapi wajahnya. Wajahnya yang menampakkan sumringah, yang menampakkan kebahagiaan, yang bisa membuat orang lain bahagia juga. Gitu. Sehingga senyum yang dimaksud adalah bagaimana menampakkan mulut kita atau bahkan wajah kita yang menyenangkan begitu ya. Kemudian tangan kalau kita pada saat public speaking upayakan untuk terbuka seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tangan kita seperti ini di depan di bawah pusar seperti ini atau di belakang di punggung kita
kita jalin tangan kita, biasanya seperti ini, seperti istirahat di tempat di belakang tubuh kita, itu pun tidak diharapkan. Jadi upayakan pada saat kita public speaking, tangan kita itu di depan dengan terbuka sehingga mudah untuk digerakkan. Dan boleh misalkan dirapatkan seperti ini jari-jarinya, atau kalau misalkan kita sebagai pembawa acara dan sebagainya, ditutup seperti ini pun boleh. Hanya pada saat kita public speaking lebih baik terbuka seperti ini. Setiap kata yang kita sampaikan kemudian kita ekspresikan juga dengan tangan, ini membantu Bapak Ibu guru sekalian. Membantu kita untuk menyampaikan pesan dan membantu juga audiens untuk melihat gitu. Jadi pesannya lebih dapat kalau misalkan dibantu dengan tangan yang bergerak. Misalkan contoh Bapak Ibu, saya melihat, kita lihat saudara-saudara sekalian, betapa kita hanya melihat kecilnya semut seperti ini. Seperti ini, kecilnya semut. Tidak melihat betapa besarnya dibuka tangan kita, besarnya masalah yang kita hadapi itu. Sehingga kita menganggap sepele lagi, misalkan seperti itu. Jadi tangan itu membantu memvisualkan bahasa. Itu Pak singkatnya ya. Kemudian badan kita pada saat kita public speaking itu upayakan tetap ke depan, tetap menghadap pada audiens. Jangan sampai badan kita membelakangi audiens, membelakangi peserta atau orang yang sedang kita ajak komunikasi gitu. Dan kemudian tetap kalaupun misalkan ada media di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, badan kita tetap menghadap kepada peserta gitu ya. Nah, dan badan kita diupayakan luas, tidak tegang terlalu tegak begitu, ataupun terlalu bungkuk, kecuali memang bakatnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah bungkuk, ditegak-tegakkan kan nyeri cangkeng misalkan ya itu juga tidak, tapi santai badannya itu, kemudian nikmati setiap alur berpembicaraan, dihayati dan sebagainya sehingga badannya bisa rileks begitu ya. Jadi sekali lagi badan tetap menghadap ke depan. Kemudian kaki ya, kaki itu tidak terlalu lebar dibukanya atau tidak terlalu sempit. Kaki itu juga harus kokoh. Jadi berdirinya kaki kita itu mempengaruhi kita berbicara. Jadi kalau kaki kita tidak tepat berdirinya, mungkin kalau di awal-awal itu bisa, kalau bahasa Sundanya itu nyoroncon tuur gitu ya. Nah, berarti harus kokoh. Kalau dalam bela diri itu harus pas kuda-kudanya itu. Nah, bagaimana kuda-kuda yang pas pada saat kita public speaking? Sederhananya, yang paling kokoh, yang paling efektif itu sejajar dengan bahu kita. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kepada media, kaki kita juga upayakan kalau panggungnya agak luas, kaki kita tidak diam, berjalan ke kanan kadang-kadang atau berjalan ke kiri, sehingga kalau di dalam ilmu pernafasan itu energi tubuh itu bisa terus mengalir, metabolisme itu. Jadi kalau diam terus dari awal sampai akhir 1 jam gitu ya, minimalnya itu singsiremen gitu. Kesemutan. Parah-parahnya kita bisa capek gitu. Beres pidato itu kita bisa kram kaki kita karena ditahan oleh nafas kita, tidak lancar metabolismenya. Nah, kemudian yang terakhir di visual itu adalah media. Kalau ada media, ada slide atau benda-benda yang bisa dijadikan media untuk menyampaikan, itu juga membantu visual. Nah, ini sudah biasa Ibu dan Bapak guru yang hebat sekalian kerjakan sebetulnya ya. Hanya saya sampaikan ini, poin-poin ini mudah-mudahan menjadi poin-poin yang diperhatikan. Apakah anak-anak kita pada saat nanti public speaking sudah belum ya memiliki ini begitu ya. Tentu kalau Bapak Ibu guru sekalian
sudah bagus pasti insya Allah, karena performanya sebelum berangkat ke sekolah, apalagi ibu-ibu sudah pakai lipstik, sudah pakai shadow kan gitu ya, kerudungnya begitu yang paling bagus, bajunya juga, kemudian menampilkannya di hadapan anak-anak juga menjadi memberikan tampilan yang terbaik visualnya. Bahkan tadi dari mulai gerakan tangan dan sebagainya, kita sebagai guru biasanya sudah refleks gitu ya. Oke, dilanjut ke vokal. Vokal itu artinya suara, besar kecilnya suara kita. Nah, sebelum ke vokal begitu ya, di sini kembali ada foto Bung Tomo. Bung Tomo, betul sekali. Pak luar biasa, Pak. Lihat matanya itu ya. Dan kita sudah tahu betul bagaimana Bung Tomo itu berorasi, membakar semangat para pejuang di Surabaya 10 November itu. Vokal itu berpengaruh. Vokal ini yang juga bisa membantu bagaimana apakah seseorang itu nanti digiring untuk semangat, atau digiring untuk terharu, atau misalkan justru digiring untuk ceria. Vokal juga berpengaruh. Nah, vokal yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah volume. Jadi besar kecilnya suara kita. Pastikan suara kita itu terdengar oleh audiens. Dari audiens paling depan sampai audiens paling belakang, pastikan menangkap suara kita. Ada saatnya kita tinggi nadanya, ada saatnya kita rendah nadanya. Rendah bukan berarti lembut sehingga sampai tidak terdengar. Contoh misalkan suara yang nadanya itu rendah. Tahu tidak? Apakah kalian tidak bisa melihat di sekitar kita ada yang sedang melihat kita? Nah itu misalkan. Atau tinggi. Kalian harus waspada misalkan. Di sekitar kita ada musuh-musuh yang senantiasa untuk memperhatikan kita. Misal itu nadanya tinggi. Nah, meskipun tinggi ataupun pelan, dipastikan audiens itu bisa mendengar suara kita. Itu volume, itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua, artikulasi atau vokal huruf A, I, U, E, O-nya jelas. Nah, artikulasi ini pula menentukan pesan-pesan yang disampaikan oleh audiens itu bisa sampai. Jadi jangan sampai tidak jelas A, I, U, E, O-nya. Ini bisa menyebabkan ambigu, ini bisa menyebabkan penafsiran yang lain. Sehingga dilatihlah vokal A, I, U, E, O. Itu biasanya ada pelatihannya khusus ya. Bagaimana artikulasi seorang public speaking itu, yang orang yang melakukan public speaking itu dilatih. Dibuka misalkan mulutnya untuk bisa pada saat mengucapkan A, kemudian bagaimana matanya pada saat mengucapkan A dan seterusnya. Itu artikulasi. Kemudian intonasi. Intonasi itu adalah nada kalimat. Pada saat kita mengajak audiens itu untuk terharu misalkan, maka intonasinya intonasi yang penuh keharuan misalkan. Coba bayangkan oleh kita, ayah ibu kalian pada saat kalian berangkat ke sekolah, dilihatlah punggung anaknya yang memakai seragam, besar harapan di hati-hati mereka, orang tua kalian. Mereka berharap anaknya menjadi besar, menjadi lebih baik dari orang tuanya. Nadanya diharukan. Atau justru nadanya itu, intonasinya itu intonasi semangat. Betul, kita sekolah di sekolah terpencil, sekolah yang sederhana, dengan fasilitas sederhana, tapi tanamkan tekad di dada-dada kalian bahwa kalian bisa menjadi orang yang lebih besar dari orang-orang yang berada mungkin di kota, bahkan di luar negeri. Karena yang memberi kehebatan dan ketidakhebatan kalian punya Allah Subhanahu wa taala. Misal intonasinya, nadanya bagi seorang public speaking itu pun yang dilatih gitu ya, Bapak Ibu sekalian.
Kemudian kecepatan bisa dipercepat kalimatnya atau diperlambat sesuai dengan kebutuhannya. Jangan terlalu lambat gitu. Nanti audiensnya ngantuk, pasti dibuka tidur semuanya, begitu ya. Ini mungkin juga ada yang mulai ngantuk sekarang juga karena mungkin terlalu pelan begitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, nah ini verbal yang ketiga. Verbal itu adalah konten, substansi, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan seorang public speaking. Verbal. Di sini ada foto lagi. Kira-kira ini foto siapa ini? Gitu ya. Ini pasti bukan foto pahlawan ya Bapak Ibu. Ya, ini foto saya. Sengaja saya cari-cari foto pahlawan lain, nggak ada ya foto saya di sini. Tapi mudah-mudahan dia juga jadi pahlawan. Pahlawan pendidikan ya. Oke, Bapak Ibu guru sekalian yang hebat di Jembatan Desari khususnya, verbal itu berarti terkait kepada bagaimana kita menyampaikan isi kajian itu dengan sistematis, berurut. Jadi kalau sistematis itu kita bayangkan di perpustakaan ya Bapak Ibu guru sekalian. Di perpustakaan itu ada lemari khusus misalkan IPA, ada lemari khusus matematika. Nah di otak kita, di otak anak-anak kita, pengetahuan bisa menjadi ilmu kalau berurut, kalau sistematis. Kalau masih puzzle-puzzle, acak-acakan, itu belum menjadi ilmu, itu kata Profesor Burhanuddin. Jadi bisa menjadi ilmu kalau pengetahuan yang dimiliki oleh kita dan para anak didik kita itu berurut. Misal contohnya begini, di dalam pelajaran itu ada adaptasi makhluk hidup misalkan. Nah adaptasi makhluk hidup darat, jadi disistematikan dulu ada darat, ada air misalkan. Nah bagaimana adaptasi makhluk hidup yang di darat? Di darat ada makhluk hidup apa saja? Misalkan ada pohon, ada hewan apa misalkan contoh adaptasi di tumbuhan, kemudian di hewan. Jadi dibuat kalau di dalam RPP itu, dalam pembelajaran itu ada yang namanya konsep ya, peta konsep. Nah, peta konsep itu sebetulnya untuk membantu mensistematikakan pengetahuan-pengetahuan. Di verbal itu artinya sistematis. Kalau kepada anak didik, maka sistematikanya jangan terlalu rumit, Bapak Ibu sekalian. Cukup 2 konsep saja misalkan. Tapi dia mampu menyampaikan. Bahkan 1 konsep saja sistematikanya dia mampu sampaikan. Nah, namun di sini sistematika di sini adalah sistematika public speaking-nya itu sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, itu dimulai bagaimana seorang anak itu atau kita sebagai orang yang sedang belajar public speaking mampu melakukan dulu pembukaan, dimulai dari salam dulu, salam yang bahkan kalau mereka yang berlatih ceramah sampai salamnya saja itu dilatih. Contoh misalkan Assalamualaikum, maka harus diputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana dia pada saat pembukaan menyapa audiensnya, bagaimana dia memperhatikan satu persatu, mengucapkan salam, kemudian juga memberikan sapaan-sapaan ringan. Nah, pada saat pembukaan ini menjadi titik awal keberhasilan seorang public speaking, orang yang public speaking. Kenapa? Karena bisa jadi audiens itu belum siap. Ya. Nah, kalau di perencanaan pembelajaran kita ada istilahnya kegiatan awal, juga sama sebetulnya ya sistematikanya. Kemudian ada isi. Nah, isinya tadi berarti harus betul-betul dikuasai, kata Bu Haji tadi sudah disampaikan. Kalau seorang yang akan melakukan public speaking tapi dia tidak menguasai isi, tidak menguasai materi, meskipun dia pandai merangkai kata, tadi kata Bu Haji, itu akan memberikan kebingungan. Ya, bahkan dirinya saja yang berbicara bingung gitu. Harus apa yang dia ungkapkan. Akhirnya tidak sesuai dengan temanya, misalkan seperti itu.
Jadi yang kedua harus betul-betul menguasai materinya. Kemudian yang terakhir penutup. Nah misalkan tipe ya penutup. Jadi di penutup sebelumnya ada konklusi dulu, ada kesimpulan dulu. Kita simpulkan misalkan pematerian malam hari ini juga. Itu jadi ada teknik public speaking dengan 3V. Yang pertama yaitu apa tadi? Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nanti diajak menyimpulkan bersama. Gitu ya. Diakhiri dengan kemudian berdoa dan bahkan menutup dengan salam. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, tadi dasarnya adalah kurikulum yang sedang kita pelajari, bahkan ya ada yang menjadi kegalauan tersendiri bagi Bapak Ibu guru sekalian dalam di PMM ya, buat aksi nyata misalkan. Kenapa kurikulum itu harus terus berubah? Bahkan mungkin Bapak Ibu guru yang sudah hampir pensiun itu, kenapa ya harus seperti ini, apa ini gitu, apa ini makhluk, apa ini PMM gitu ya, apa makhluk misalkan kalau di aplikasi yang lain ada simpulkan dan sebagainya. Nah memang di kurikulum itu justru untuk kemudian tadi menjawab zaman. Kenapa ada kurikulum yang berubah adalah karena zaman berubah, sehingga dengan zaman berubah kemudian metodologi berubah. Dan metode yang paling tepat dalam pembelajaran, yang paling efektif adalah teach. Meskipun teach ini ujung Bapak Ibu sekalian, bukan berarti teach saja tanpa bahkan yang 10% metode pembelajaran yaitu read atau membaca diabaikan. Justru membaca itu menjadi modal bagi seseorang yang bisa teach atau public speaking nanti di ujungnya. Nah, public speaking yang diajarkan yang kita bahas di malam hari ini dengan metode 3V yaitu visual, kemudian vokal dan verbal. Visual adalah apa yang kita tampilkan dengan tampilan yang terbaik sehingga audiens sebelum kita berbicara pun sudah bisa dan mau memperhatikan. Kemudian ada vokal yaitu besar kecilnya volume, bagaimana artikulasi, intonasi, dan bahkan kita bisa menggiring audiens itu dengan nada suara kita. Dan terakhir adalah verbal, penguasaan materinya atau isi dan bahkan sistematika bagaimana kita menyampaikannya. Nah ini di akhir, sebelum diakhiri apa yang bisa saya sampaikan, ini ada gambar pahlawan anak-anak ya, meskipun ini fiktif, tapi nggak apa-apa ya. Di sini ada pahlawan anak-anak yang kalau yang pernah nonton itu dikeroyok oleh berbagai superhero tidak kalah. Ini Superman. Nah, Superman ini adalah pahlawan yang hebat, yang kuat begitu. Tapi ada yang dia itu tidak ada apa-apanya dibanding pahlawan di sebelah kanannya. Kira-kira pahlawan apa Bapak Ibu guru sekalian? Ayo coba. Ada yang bisa menebak? Kira-kira pahlawan apa? Guru. Guru. Oh guru bener. Pak Osama nyontek ya juga. Betul guru. Cuman tidak bisa ditampilkan gurunya karena gurunya sudah ada di sini. Jadi kalau ingin melihat yang tanda tanya ini, lihat saja di Google Meet. Inilah para pahlawan yang meskipun ada yang masih tertutup wajah-wajahnya, inilah pahlawan yang lebih hebat dari Superman. Bapak Ibu guru sekalian lah pahlawan terhebat, lebih hebat dari Superman. Kenapa? Kalau Superman mampu menghancurkan kota dan negara bahkan sekalipun, tapi seorang guru dia mampu membangun, justru merekonstruksi bangsa ini, membangun bangsa ini, bahkan bukan hanya bangunan kasarnya, tapi jiwa manusianya. Bapak Ibu guru pahlawan ya, yang lebih hebat dari Superman itu. Nah, demikian mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sebagai guru juga dan apa yang kita lakukan di malam hari ini bisa memberikan keberkahan kepada kita sekalian
Mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan ini singkat-singkat Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak ingin sampai kepada titik di mana kita itu antara pendengaran dengan penglihatan semakin meredup begitu ya. Dan kita juga sudah mungkin ada yang beberapa sudah tidak muda lagi. Tapi insya Allah semangat Bapak Ibu sekalian tidak akan redup dengan seiring bertambahnya usia. Kita semangat karena guru itu adalah orang yang paling beruntung. Menurut saya ya, Karena bukan saya sebagai guru ya. Karena kita bisa mengubah bangsa ini menjadi lebih baik atau lebih jelek. Kita bisa mati, kita bisa meninggal, bisa wafat esok atau lusa. Tapi setidaknya ada kalimat-kalimat, ada bismillah yang kita tanamkan sebagai benih yang bisa terus dipakai oleh anak didik kita, sehingga tiap bismillah yang dipakai oleh mereka, maka mengalirlah keridhaan Allah kepada kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya menyampaikan kematerian ini. Di ujung juga tidak ada gading yang tak retak. Di sini ada gambar hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Denny Wardani untuk materinya. Dan juga pesan-pesan yang disampaikannya luar biasa ya, sungguh bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya kepada pemateri kita, silahkan untuk raise hand ya Bapak dan Ibu. Ya, sebelumnya ini juga sudah sambil menunggu yang bertanya, sudah masuk Bapak Korwil, Pak Haji Suta. Mangga Pak Haji, mungkin ada yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Dan untuk link absen, silakan Bapak Ibu sudah ada di chat ya, di chat Google Meet ini, dan juga di live YouTube sudah ada. Silakan untuk diisi karena kami tunggu hanya sampai jam 12 malam ini. Lewat dari jam tersebut tidak akan dilayani. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Neneng Yulianingsih. Silahkan Bu Neneng Yulianingsih. Untuk pertanyaannya. Bu Neneng Yulianingsih. Mana Bu Neneng? Tidak ada. Oke, saya cari yang lain. Ini Pak Sanusi. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Punten nih, yang panitia boleh kan bertanya? Boleh Pak, boleh. Daripada nggak ada kan, Iya. waktu masih banyak nih. Iya, silakan Pak. Begini Bu ya, atau Pak Denny Wardani, untuk public speaking itu biasanya walaupun dia sudah menguasai materi, mungkin penguasaan panggungnya bisa, tentang olah vokalnya bagus, penampilan juga menarik, tapi kadang-kadang untuk menampilkan sesuatu tersebut itu biasanya penyampai materi itu ada nervous atau gugup dikala lawan bicara kita atau audien kita itu lebih tinggi tahapannya daripada kita, atau mungkin di lingkungan yang seperti para pejabat, para kepala sekolah, sedangkan kita misalkan sebagai guru, itu biasanya untuk gugup, nervous, segala macam itu muncul, sehingga
materi yang sudah kita kuasai itu akan hilang semua. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana upaya kita agar tidak gugup, nervous, berjalan bagus lah kita lancar, sehingga materi pun yang kita sampaikan itu tidak pada hilang semuanya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya simpulkan mungkin tipsnya supaya tidak nervous ya. Gimana Pak Denny nih? Mungkin bisa sharing ya, karena pertanyaan ini memang pasti banyak sekali yang mengalami nih Pak Denny. Mungkin bisa diberikan tips dan triknya supaya fokus gitu kita berbicara di depan. Mangga Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Usan. Itu juga yang sebetulnya saya alami ya, mungkin kita semua, hampir semua. Jadi meskipun jam terbang setinggi apapun, nervous itu ada menurut saya. Meskipun presentasinya kecil atau besar. Nah, bagaimana mungkin kalau di sesama atau mungkin lebih di bawah kita, pada saat kita berbicara itu kita merasa percaya diri begitu ya. Dan sebaliknya, bagaimana misalkan audiensnya itu justru di atas kita. Dalam arti misalkan jabatan, kemudian keilmuannya, kita justru jadi insecure misalkan kalau kata anak remaja itu. Jadi minder. Nah, memang yang saya latih itu, yang saya rasakan itu adalah motivasi itu yang pertama. Jadi mungkin ini mungkin masukan dari Bapak Ibu guru yang lain ya. Tapi yang saya rasakan itu pertama adalah motivasi. Motivasi kita pada saat kita berbicara di depan umum itu apa? Maka kita harus tanyakan dulu seperti itu. Dulu saya pernah harus berbicara di hadapan mahasiswa, kemudian bahkan di situ hadir para profesor, harus menjelaskan suatu materi. Itu pula yang saya rasakan. Ini saya harus bicara apa, seperti apa. Yang sudah dilatih berhari-hari itu tiba-tiba hampir hilang. Nah, kemudian yang saya rasakan itu ternyata sebelumnya, 1 hari sebelumnya setelah ngobrol itu, ada yang hilang di diri saya itu adalah motivasi. Motivasi saya saat itu sebelumnya ingin dinilai baik, bahkan tidak ingin, kalaupun tidak baik itu tidak jelek gitu, di hadapan audiens. Jadi dengan motivasi yang kurang pas, dengan motivasi yang kurang tepat, maka keberanian kita, rasa percaya diri kita, memang diukurnya hanya satu diri kita. Di dalam, kalau di psikologi itu katanya berarti motivasi kita harus lebih tinggi dari kita hari ini. Cita-cita kita harus lebih tinggi dari ini. Misal contoh begini Pak, cita-cita saya ingin menjadi pejabat level Jawa Barat misalkan, atau provinsi. Kemudian saya harus berbicara di hadapan para pejabat kabupaten. Kalau saya masih guru misalkan, saya harus berbicara di hadapan bupati, ketua DPRD, di sana ya ada tokoh-tokoh masyarakat di kabupaten. Itu salah satunya bisa membantu saya. Kemudian ini hanya latihan saja. Jadi kalaupun bupati hadir dan lain sebagainya, ini adalah latihan saya untuk menjadi misalkan pejabat di level Jawa Barat misalkan gitu. Atau misalkan kalau saya harus tadi di hadapan para pejabat itu, cita-cita kita apa hadir di pembicara tadi. Dan yang lebih tinggi menurut saya sebagai orang ya Islam, motivasinya harus ikhlas. Kalau kita ingin dinilai oleh audiens baik, kita ingin dinilai bagus oleh audiens, memang itu menurut saya stres. Jadi, kalau menurut keyakinan ya, di bahasa keyakinan agama saya, kalau kita hanya ingin dinilai oleh Allah, ingin dinilai oleh Tuhan, apa yang saya kerjakan ini adalah ingin mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah, menurut saya jadi it's okay gitu. Kita akan lepas saja berbicara salah, benar. Kan kita juga diajarkan ya di kurikulum saat ini ada istilah umpan balik begitu ya.
Jadi tidak ada kegagalan di dalam belajar, tidak ada kegagalan di dalam mengajar. Yang ada adalah umpan balik. Jadi menurut saya itu yang pertama. Jadi pertama adalah motivasi, yang kedua adalah paradigma. Tadi paradigmanya apa bicara di depan. Nah itu mah kaitan dengan internalisasi diri. Dan yang ketiga, Pak Ustaz, menurut saya mah bagaimana kita menghadapi para tadi ya orang yang lebih tinggi levelnya di hadapan kita adalah termilikinya jiwa yang besar. Jadi kalau kita menganggap saya sebagai seorang guru, kemudian saya berbicara di hadapan misalkan Pak Korwil, Ibu Bapak pengawas, bahkan mungkin kepala dinas, merasa rendah, ya habis semua apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Tapi kalau jiwa kita besar, ya saya adalah seorang guru, tapi saya tidak kemudian jadi lebih hina dibandingkan beliau-beliau, padahal saya sedang bertugas dan tugas saya kepada Allah, Rasul, bangsa dan negara. Saya adalah pelaku hari ini. Jadi jiwanya memang harus dibesarkan dulu, dan itu harus biasa, bukan hanya dipahami, tapi harus dijiwai, dihayati, bahkan mendarah daging dalam diri kita. Ini dengan jiwa yang besar, siapapun yang ada di hadapan kita gitu Pak Ustadz, disikat saja gitu ya. Itu menurut saya. Enggak, Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada pendapat yang lain. Bagaimana Pak Usan, cukup? Bagus, bagus. Saya terima. Baik, terima kasih. Ini masih ada yang, silakan ada tambahan mungkin dari yang lain. Jika tidak, akan saya lemparkan lagi pertanyaan selanjutnya. Pak Denny, mau berapa pertanyaan? Ini sudah ada 3 peserta yang raise hand ya. Ya. Enggak, ini mah bebas cuma Ibu moderator. Siap. Ya itu aja, Neng. Ya, Bu. Masih ada waktu. Ya masih Ya. ada waktu, masih banyak di itu aja Ditanggapi aja ya, Bu ya. Audiennya. Apa sih yang raise hand? Ya, siap Ibu. Ini ada Bu Nur 1982 ini sudah raise hand. Silakan Bu Nur. Ini nama akunnya Nur 1982 atau 1982. Silakan. Sambil menunggu Bu Nur, mungkin tadi saya lihat Pak Haji Suta ya masuk. Bapak Korwil Jatisari. Pak Haji Suta, mangga mungkin ingin menyampaikan sepatah 2 kata sambutan Pak Haji Suta. Pak Korwil. Bapak Korwil, mangga ini ada masuk. Silahkan Bapak Ibu mungkin sambil menunggu ada yang ingin bertanya, silahkan tidak usah ragu-ragu untuk raise hand. Tadi Bu Imas, tadi turunkan lagi Bu Imas. Mangga Bu Imas. Oke, ini ada Bu Rizka Afrianti. Silahkan Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini izin off cam ya Bu. Iya, mangga Bu. Izin bertanya pada Pak Denny, bagaimana apabila kita sedang berbicara depan umum, ternyata audiens itu tidak merespon dengan baik. Dan bagaimana kalau kita tiba-tiba lupa saat melakukan presentasi tersebut. Terima kasih, mohon jawabannya. Ya, baik. Cukup, Bu Sultan. Ya, terima kasih Bu Rizka untuk pertanyaannya. Ya. Jadi, Pak Denny, bagaimana bila audiens tidak merespon dan tiba-tiba kita lupa atau ngeblank biasanya ya Bu ya? Di tengah-tengah kita ngeblank. Gimana nih Pak Denny untuk mensiasatinya? Silahkan Pak Denny. Mungkin selain tadi ya, izin menjawab ya. Kaitan dengan respon, misalkan pada saat kita bicara, kemudian audiens tidak merespon, ada yang kemudian ngobrol justru di antara audiens itu dan lain sebagainya. Salah satu triknya adalah dengan membuat sesuatu atau mempersiapkan sesuatu yang ini bisa menjadi perhatian audiens.
Misalkan dengan kuis, atau dengan tebak-tebakan, atau dengan game, speaking, dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu trik. Tapi itu secara teknik ya. Atau dengan membuat sesuatu yang bisa diperhatikan. Misalkan ditanya salah satu audiensnya, kita ajak untuk interaktif ya, public speakingnya. Jadi di antara audiens yang sedang tidak fokus tadi diajak untuk komunikasi, misalkan seperti itu ya Rizka ya. Nah itu kuratifnya. Kalau preventifnya berarti sebelum kita berbicara memastikan dulu apakah audiens itu siap atau tidak untuk memperhatikan, menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, kita tes case dulu biasanya di awal itu dengan apakah seberapa banyak misalkan yang menjawab salam kita, seberapa banyak yang pada saat kita sapa menjawab atau tidak. Nah, itu preventifnya. Tapi kuratifnya pada saat kita sudah banyak berbicara gitu ya, mungkin intonasi kita kah yang kurang menarik, ya, yang kurang pas, atau suara kita yang terlalu kecil, atau misalkan terlalu cepat bahasanya, kalimat-kalimatnya misalkan. Nah, berarti di kuratifnya atau caranya, maka kita sapa audiens, kita ajak untuk memperhatikan. Nah, kalau memperhatikan kan, ayo coba perhatikan saya, kan itu mah kurang etis ya kalau di tempat umum. Maka caranya dengan tadi disapanya dengan game, atau dengan speaking, atau dengan membuat kuis kayak gitu. Nah, kalau tiba-tiba blank, itu yang kedua ya, maaf. Yang kedua, tiba-tiba blank, tiba-tiba kita, aduh, apalagi nih? Tadi udah ngapain nih, kan gitu ya, misalkan. Maka preventifnya kita bawa catatan, outline-nya. Jadi jangan malu pada saat kita public speaking untuk membawa catatan, untuk membawa poin-poin besarnya atau outline-nya. Sehingga kita bisa melihat kalau misalkan kita sering blank begitu ya. Kalau kita tiba-tiba blank dan kita tidak membawa catatan, paling mohon maaf, saya mau ngambil catatan dulu. Ya kita jujur saja, ya kalau sedang tampil di depan begitu. Nah itu biasanya diakibatkan karena kita kurang menguasai materi atau apa yang kita sampaikan itu sebetulnya belum terjiwai oleh diri kita, sehingga pada saat kita menjelaskan tiba-tiba oh apalagi nih, atau kita justru banyak kitanya belum hadir, jiwanya belum hadir, sehingga pada saat kita bicara pikiran kita masih di mana dan lain sebagainya. Maka memang pada saat public speaking itu harus dihadirkan jiwa kitanya betul-betul hadir di panggung misalkan, atau menghadirkan juga jiwa-jiwa audiensnya sehingga cocok. Jadi blank di perjalanan kita saat berbicara di depan umum ya jujur saja, aduh misalkan ya, tapi tentu tidak etis kalau saya lupa lagi gitu ya. Kalau memang catatannya tidak ada ya blank juga, ya udah tutup saja. Demikian yang bisa saya sampaikan gitu. Paling itu jurus terakhirnya menurut saya ya. Mungkin di yang lain ada pendapat. Itu yang bisa saya menurut hemat saya begitu ya di Rizka ya. Terima kasih. Baik. Gimana Bu Rizka, sudah puas dengan jawabannya? Atau mungkin yang lain? Sudah, Bu Sultan. Oke. Sudah, terima kasih Pak Denny, penjelasannya sangat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Rizka, terima kasih kembali. Baik, mungkin satu lagi ya, karena waktu juga masih ada. Mangga ini Bu Nur, atau memang, nah sudah muncul, Bu Nur 1982 ini ya, raise hand dari tadi, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu, pada narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Bu Nur Hidayati dari Balongondo 4. Ya, ada pertanyaan ya. Bagaimana cara kita mengukur nih keberhasilan kita nih setelah kita
mengadakan public speaking yang kita ya istilahnya kita lakukan gitu. Cara mengukurnya bagaimana gitu, kita berhasil enggaknya gitu. Ya mungkin itu saja dulu Pak ya. Ya, baik. Terima kasih benar. Bagaimana Pak Denny? Cukup jelas ya pertanyaannya? Ya, Silakan Pak, langsung dijawab. ini yang menjawab saya terus berarti ya, bebas ya. Bebas. Kan kepada narasumber. Oke. Pertanyaan. Bapak Ibu pengawas, mohon ya maaf gitu. Saya yang menjawab terus. Mohon masukannya juga. Kaitan mengukur ya sebetulnya sama ya. Pada saat kita mengajar pun demikian. Kita ingin mengukur itu kan sebetulnya bagian kita mengevaluasi. Evaluasi itu kan sebagai sebuah kegiatan untuk mengukur sebetulnya keberhasilan kita. Nah, padahal mengukur itu pun hanya bagian dari evaluasi. Di sana ada penilaian juga. Jadi kalau di mata kuliah itu ada mata kuliah evaluasi, di dalamnya ada pengukuran, juga ada penilaian, ada kualitatif, ada kuantitatif. Itu kalau tadi untuk mengukur kesuksesan kita, tentu kita pun harus menentukan target dulu, benar. Di awal memang indikator keberhasilan kita apa saja. Jadi kan harus ada ukurannya, harus ada angkanya, misalkan angka keberhasilan kita berapa, misalkan dari sekian audiens itu. Dan kita pun harus melihat juga ini acaranya apa. Itu kalau acaranya misalkan besar seperti tablik akbar dan sebagainya kan sulit mengukur keberhasilan public speaking kita gitu ya. Jadi paling sampling saja. Berarti harus ada umpan balik dari audiens. Misalkan kalau yang pernah saya lakukan di training itu adalah dengan menggunakan misalkan kuesioner. Yang terkait dengan indikator yang kita harapkan dan kepada audiens atau misalkan sampling saja, misalkan dari 100 orang 10 orang dikasih kuesionernya, nanti dari sana kita bisa mengukur ini kurangnya kita. Misalkan contoh pertanyaan yang sederhana dalam kuesioner itu, apa kesannya, apa yang Bapak atau Ibu atau peserta tangkap dari pembicaraan tadi, dari apa yang disampaikan oleh pembicara, terus apa ada nggak perubahan pemahaman atau penambahan pemahaman, misalkan begitu ya. Dan yang terakhir, apa tekan Bapak atau Ibu setelah memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Contoh itu ya, contoh visualnya. Kalau mau mengukur gitu ya, kecuali hanya menilai saja. Kalau menilai saja mah kan cukup ekspresi audiens seperti apa, atau tidak. Oh ya udah, kita nilai bagus misalkan. Nilai baik. Menurut pendapat saya, hemat saya begitu ya Bu Nur ya. Iya setuju sih. Ya cukup jelas. Terima kasih Pak Denny ya. Sama Bu. Ya baik, terima kasih Pak Denny untuk jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin dari Bu Yaya. Barangkali ada yang ingin ditambahkan Bu. Udah cukup jelas tadi dari narasumber. Betul, jadi yang sampaikan narasumber itu yang untuk Gubernur. Jadi ada evaluasi refleksi diri ya. Jadi umpan balik, betul, perlu umpan balik dari audiens. Apakah apa yang perlu ditambahkan dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi seperti yang saya sampaikan Pak Denny, betul sekali. Jadi harus ada umpan balik untuk mengukur apakah apa yang kita sampaikan itu sudah berhasil atau tidak. Setuju Pak Denny? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hajia ya untuk tambahannya. Mungkin karena sudah tidak ada penanya lagi ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya izinkan saya merangkum dulu untuk kegiatan pada malam hari ini. Jadi public speaking ini adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan atau pendapat dengan baik agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
bagi yang mendengarnya, dan tentunya kita sebagai guru perlu menularkan kemampuan public speaking kita ini dan melatihnya kepada siswa agar siswa mampu berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya ini Pak Haji Suta mungkin ini ya. Pak Haji, mangga Pak Haji. Kata Acan ditutup, Pesannya, Pak Haji. Mungkin ada yang ingin pesan-pesan. disampaikan. Tidak ada ya. Pak Haji gimana Bu? Untuk kegiatan malam ini Pak Haji, sebenarnya sudah tidak ada penanya lagi, kita tutup saja. Ada di chatbox, Bu. Oh, di chatbox. Oh iya. Coba dibuka chatbox-nya. Chatbox. Ini dibalas dengan adanya Kombel PMM semakin memberikan kita kesempatan untuk berinovasi dan mengasah public speaking kita. Semangat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bu Adi Dewi Sartika. Sebentar untuk pertanyaan. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Atau ada yang ini enggak? Mungkin kelewat sama saya. Khawatirnya terlewat. Saya cari dulu. Nggak ada Pak Tatang. Sebelumnya Bapak Ibu mohon yang mungkin kalau yang sedang tidak berhalangan silakan untuk on cam dulu ya. Nanti kita foto bersama. Nggak ada Pak. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Iya. Nggak ada ya. Pak Denny, foto dulu nih, pose Pak Denny. Susan, ada yang tanya itu di mana sih? Kok ke saya ada yang tanya? Gimana Bu? Sertifikat di share-nya lewat mana? Ada yang bertanya Pak Tatang. Oh ini Bu Sertifikat di lewat mana? Ada yang di bertanya chat, Bu. seperti itu. Sertifikat di chat. Ya, baik, sertifikat di share-nya di chat dan di live YouTube Bu di komen. Ini di sini sudah ada kalau yang udah masuk. Sudah ada di chatnya ini, di chat box ya, Bapak dan Ibu. Bagi yang belum bisa absen, yang menanyakan alamatnya, linknya. Bukan absen, Bu Susan, bukan absen. Apanya Bu? Sertifikat. Iya, masuknya nanti ke itu buku email yang dimasukkan di link absen. Ya, ada yang tanya ke Japri saya, berarti ke Iya. email masing-masing ya. Iya, betul Bu. Email yang dimasukkan, diinputkan di link absennya. Ya, nanti. Pak Tatang, kumaha? Kapan lagi? 3 minggu lagi atau sebulan lagi? Bebas Ibu, tergantung. Narasumbernya banyak mah mangga naik terus Bu. Player gimana nih rencananya? Schedule-nya dipatenkan. Insya Allah Bu. Kita mau ada kumpulan dulu ya, besok kan ya? Ya. Pak Denny gayanya, gaya Pak Denny. Oh, iya. Baik. Udah Pak Tatang. Nah, Bu Haji udah kebuka nih, on cam. Kayak udah on cam semua belum nih? Coba yang lainnya mangga Bapak Ibu on cam dulu supaya Pak Denny gayanya kumaha? Pak Denny ayo gaya Pak Denny ya. Oh. Kayaknya box. Wes. Gaya. Kayak boxer ya. Ya gaya mah kumaha Pak Tatang nih. Bu Susan foto.
Ya. Siap. Oh, Siapa ini? siapa Ayo, yang Mak, foto? kita. Yang foto siapa? Saya? Foto Eh, Oh, saya aja. Oke, siap. Siapa ini mana? Ayo. Ayo siap. Kuma, box. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mangga. Hatur nuhun. Gimana Ibu? Ini baru Atur nuhun ilmuna. kami Pak Sama Abdul sehat selalu Pak, Ghani. ibu-ibu, rekan-rekan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Semangat terus. Insya Allah FKKG nanti kita akan hadir lagi ya. Tentunya untuk mempermudah Bapak Ibu juga. Apalagi sekarang ada untuk RHK ya. Dan saya juga dari tim panitia FKKG mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam webinar kali ini masih banyak kekurangan dan mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Tetap semangat semuanya, semoga sehat selalu, selamat beristirahat. Sampai jumpa di webinar edisi kelima berikutnya. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bagi Yaya. Nuhun Ibu, malam ini. rekan-rekan. Selamat beristirahat ya. Bagi Dukung suka, kita hatur semua. nuhun. Ya, Ibu. Enggak wilujeng Bapak Ibu. Ya, Pak Denny, hatur nuhun Pak Denny, lupa. Atas ilmunya sangat bermanfaat sekali, luar biasa. Kudu belajar terus sih sama Pak Denny ini. Wah, bahaya. Mantap. Kayaknya masih grogi ya ini. Mantap. Nuhun, izin live ya Bu ya. Ya, Mangga ya, silakan rekan-rekan izin live ya. Mangga. Ya selalu ya, sehat, jaga kesehatan, salam untuk keluarga semuanya. Izin keluar, terima kasih. Sama-sama Bu Sri dari Lombok Barat NTB, Bu Hidayati. Salam sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir mampir di Karawang. Kami Bu Imas. Selamat istirahat. Besok jadi pausan, Pak Tatang besok. Abdi izin juga na Bu. Oh ya udah diundur aja Pak Tatang izin gimana sih? Abdi kap pakai psek Oh akikahan. gitu. Oh ya udah, berarti diundur ya. Oke, diundur aja. Diundur ya, kurang maksimal soalnya. Iya, boleh diundur. Ya. Ditunggu kabar selanjutnya.
Pak Tatang izin live ya. Mangga sok Bu, abis sampai semuanya sok mangga rek. Izin sok. Iya. Sok, mangga. Siapa nuhun ya Pak Tatang ya. Sama-sama Semangat punten Bu selalu, ya. sehat selalu. Siap, alhamdulillah sama-sama Bu.